أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Satu kali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik anak-anakku, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan mengawali kegiatan kita melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelumnya kita mengawali dengan berbagai kebaikan. Jadi kalian masuk kelas itu yang pertama dilihat oleh kalian dan dilakukan adalah kebaikan. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus disiplin ya. Walaupun belajarnya nanti setelah kegiatan ini, tapi tetap kalian harus tepat waktu di saat kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, karena salah satu kesuksesan seseorang itu adalah mendisiplinkan waktu. Baik anak-anakku, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai Rasul ya. Saya tanya nih anak-anak perempuan yang keras, apakah cinta kepada Rasulullah? Masih sedikit yang jawab. Apakah cinta kepada Rasulullah? Cinta. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka patuhi semua perintahnya. Ya, termasuk yang laki-laki. Insyaallah kita itu nanti akan rindu bertemu dengan beliau ya, pada saat di padang mahsyar sedang melaksanakan yaumul hisab ya. Kita akan mencari baginda Rasulullah.
Mudah-mudahan Rasulullah itu yang sibuk, sosok yang sibuk di akhir nanti, di yaumil qiyamah itu, pada saat di padang mahsyar itu yang sibuk adalah baginda Rasulullah, memikirkan umatnya supaya mendapatkan ampunan dari Allah SWT, bisa masuknya surganya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan coba terakhir lanjutkan materi bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita semua terkait masalah Ramadan ini. Hari ini adalah tanggal berapa? Tanggal 19 Februari, bertepatan dengan tanggal berapa? 19 Sya'ban atau 20 Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini akan berakhir sekitar 10 hari atau 9 hari. Dan bulan Sya'ban ini adalah, kenapa disebutkan bulan Sya'ban? Sya'ban itu kalau diterjemahkan pakai bahasa kita adalah terpisah atau terputus. Sya'ban ini, ya, karena dia memisahkan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di antara tengah-tengah 2 bulan yang dimuliakan itu adalah Sya'ban. Makanya bulannya Sya'ban. Kayak dulu ada bulan Safar, ya. Ada bulan apa lagi? Syawal. Itu semua ada makna di setiap bulan. Kalau Ramadan itu artinya apa Ramadan? Bulan suci Ramadan. Ramadan itu ada yang tahu? Ramadan. Ayo, Ramadan itu ada yang tahu? Nih saya beri kesempatan. Kasih bonus 10.000, 5.000 infak, 5.000 untuk kalian jajan. Hari ini berikan infak terbaik, ya. Hari ini terakhir infaknya dulu. Nanti di Ramadan kita galakan infaknya, infak sedekahnya. Apa Ramadan itu? Ramadan itu artinya apa? Lupa saya juga. Apa coba? Ramadan itu adalah membakar, dibakar, gitu. Dibakar hawa nafsu kita, meningkatnya kualitas dengan cara melaksanakan berbagai ibadah, ya. Ramadan itu lebih meningkat ibadahnya, ya. Setidaknya minimal di Ramadan itu ditarbiyah, dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan bulan yang penuh keagungan. Kemarin pun sudah disampaikan bahwa bonusnya di Ramadan itu adalah apa, anak-anakku? Kalau kita berbuat amalan sunnah, pahalanya wajib. Pahala wajib perbandingannya ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat subuh 2 rakaat tidak sebanding pahalanya dengan orang yang melaksanakan sholat duha 2000 rakaat. Ini kalimatnya ini memang berlebihan, Bapak. Artinya tidak bisa terbandingkan dengan sholat sunnah. Sedangkan di bulan Ramadan, kata Rasulullah apa? Pahalanya Ramadan ketika melaksanakan sunnah itu apa? Pahalanya wajib. Jadi kalau kamu duha di bulan Ramadan, pahalanya itu pahala wajib. Mantap, ya. Alhamdulillah Ramadan. Tapi yang kedua, apabila seseorang melakukan ibadah fardu, ayo berikan terbaik. Infaknya jangan banyak pakai tangan. Pakai tangan mah dina WA. Kalau sudah ngomong gini, ini mah gini. Apa? Kalau melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, pahalanya berapa? 70 fardhu, 70 kebaikan fardu. Mantap. Oke. Kita lanjutkan.
Ini nanti kalian setelah beres ini searching, nanti saya ini kan live di TikTok ya. Live di TikTok, nanti saya upload, di-download dulu, di-upload ke TikTok, ke Facebook, YouTube dan Instagram. Jadi Anda tinggal bikin komen aja. Nah, kalau komennya nanti di TikTok, begini kamu nih, saya minta di tangan kamu ibadah ke bapaknya nih, bapakmu nih yang di depan. Walaupun nggak pernah ngasih duit, ngasih ilmu aja. Kamu tulis ketika udah itu, saya ikut tadi pagi. Saya alhamdulillah bisa ikut. Ya? Oke, siap? Saya tanya, siap? Ini nggak mau ibadah? Siap? Bapak lihat nanti setelah Bapak upload, di-download, di-upload di TikTok. Kalau ada kalimat komennya, saya alhamdulillah tadi ikut, berarti itu siswa saya. Nanti saya ikut balik ke kalian. Takut ikut balik ya, kalau ikut balik jadi ketahuan sama Bapak TikToknya. Ya udah, Bapak nggak ikut balik deh supaya kamu nggak terlalu terlihat oleh Bapak. Ya. Tapi kamu komen ya. Saya tanya lagi-lagi, siap tidak? Siap tidak? Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan begini kalimat selanjutnya. Wa huwa syahru sabri, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dilatihnya kesabaran. Dengerin Bapak nih. Ini Bapak kesini handphonenya sekali lagi Bapak simpan, tadi Bu Lucy sudah menyampaikan. Bu Bapak diambil handphonenya. Kamu nanti ini enggak simpan. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran nih resep bahagia. Resep bahagia itu, resepnya hidup pingin sukses dunia akhirat itu di dalam Al-Quran itu kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mantap. Kata Allah begini, wahai, kata Allah itu, mintalah sama Allah apapun. Jadi perintahnya kata Allah, kalau kamu mau minta sama Allah itu, ada dua yang bisa kita menjadi minta kepada Allah itu, jadi senjata. Apa? Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Anak-anakku, saya kasih bonus dulu. Jadi cenah sabar sama sholat itu sebagai modal kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu nih lagi sakit, kamu sabar. Pada saat kamu sudah sabar, mintalah sama Allah, dijabah tuh. Nah, cuma saya mau tanya nih, apa definisi sabar? Kan kamu sabar sudah kalimat kamu. Kalimat kamunya gimana? Kalau ngomong ke batur, sing sabarnya, sing sabar. Ada orang mah kudu sabar tuh, gitu ya. Nah, coba definisi kamu ketika kalimat itu terungkap pada mulut kalian, menurut kamu itu apa sabar itu? Ini duitnya mana ya? Mau di dompet, nggak nyakuan Bapak. Tinggal receh ya. Dua harinya 2000-an, receh ya 2000-an. Ada. Nah. Ayo, berani maju. Kamu kan sok ngomong, sing sabarnya. Oh, kita harus sabar kalau gitu. Nah, gitu ya. Bener nggak? Ayo, cik ungkapin kalimat itu. Angkat tangan. Ahmad. Ayo. Apakah definisi sabar menurut kalian kalimatnya? Nanti kita betulkan. Kalau kalian sudah betul, berarti kita tambahkan kalimatnya. Ayo. Ayo tuh.
Iya, masuk sini. Nah, kamu nanti ada di Bapak nih. Sebelah sini. Nah, supaya kelihatan temennya. Kurang mundur. Nah, nama kamu dan nama. Nama aku Kirani dari kelas 11 BC 2. Namanya siapa? Kirani. Kirani. Kelas 11 BC 2. Ya, Kirani, dengerin. Stop, gak ada yang ngobrol, Pak. Menurut aku definisi sabar itu sikap menahan diri dari amarah. Sikap menahan diri dari amarah. Ya, dan kamu bonus lah. Nah, kamu udah berani dan itu sudah sebagian besarnya benar. Terima kasih 5.000 buat infak, 5.000 buat kamu ya. Kita infak nih ada sedekah. Baik anak-anakku begini, kata Kirani itu sabar itu bisa menahan dari amarah. Jadi Kirani itu pikirannya kalau ada yang marah, emosi, terus kita ngusap karena dadanya atau karena punggungnya, sing sabar gitu kan, betul ya? Suka gitu kamu? Nah, berarti kamu sudah tahu bahwa sabar itu definisinya itu menjurus ke menahan diri. Ini kalimatnya itu adalah sabar itu menahan diri, kata Kirani. Benar, indikator sabar itu salah satunya adalah menahan diri. Tapi kalau dalam Islam, konsep sabar itu sederhana. Dengerin, makanya sabar itu gak ada batasnya. Pada supaya kalimatnya, saya emang sudah bisa sabar itu. Gak bisa sabar kayak gini. Gitu. Kalimatnya memang sabar itu gak ada batasnya. Sabar itu salah satu sifat yang terpuji yang Allah hadirkan pada seorang hamba, yang ini bisa membuat kita bahagia. Kalimatnya begitu. Makanya definisinya begini. Sabar itu menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Lanjutkan. Menerima ridho atas takdir yang Allah berikan, sabar itu, lalu mengembalikan untuk menjadi ibadah kepada Allah SWT. Ketika kamu sakit, kamu sakit nih, lalu kamu menerima atas sakit yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, kamu ridho menerima sakit itu. Saya tanya kamu, kan bisa menahan diri, mengendalikan diri, ya, menahan hawa nafsu. Itu di dalamnya pada saat kita ridho atas yang Allah berikan kepada kita, berbagai ujian. Paham nggak? Apa yang akan didapat ketika kita sakit bisa menahan diri dengan cara kita menerima ridho? Apa coba? Sakitnya nggak akan membuat kita tambah sakit ya. Beda kalau kita sakit panik ya. Bener nggak? Soalnya aduh, panik. Banyak aduhnya kalau paniknya, betul? Apa yang terjadi? Sakitnya tambah sakit. Makanya kalau orang sabar itu, dia ketika sakit beda wajahnya. Orang yang sabar ketika menerima sakit itu, alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan sakit kepada saya. Minimal saya itu sekarang kalau kaki sakit kayak bapak, gak sering jalan-jalan gitu aja gitu ya. Coba kalau sehat. Jadi sabar itu memang luar biasa. Kehebatan sabar itu adalah dilatih di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan penuh kesabaran. Kamu bisa minimal sabarnya di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga ya, dan berbagai larangan puasa. Larangan puasa itu yang fisik itu batal itu hanya makan, minum. Satu lagi adalah berjima, berhubungan yang halal, haram hukumnya di siang hari. Ya. Terus apa lagi ada? Ada yang membatalkan secara fisik. Ada satu lagi, makan, minum, hubungan. Ketiga, ada hal sangu, paham? Ada hal katanya muntah disengaja.
muntah disengaja itu batal. Kalau membatalkan saum secara nilai ibadahnya adalah apa aja? Coba ada yang bisa berbagi nggak? Saum kita tidak ada nilainya di hadapan Allah itu kalau bisa, kalau tadi fisik jelas batal hukumnya. Kalau pagi-pagi baru sahur setelah subuh baru minum disengaja itu batal. Kalau minum tidak disengaja mah nggak batal. Gitu ya. Terus kalau suami istri nggak boleh di siang hari, tapi kalau malam dibolehkan. Terus yang kalau muntah disengaja itu juga nggak boleh. Kalau tidak disengaja nggak. Sekarang saya tanya berani lagi, ngeluarin uang 10.000 lagi. Apa yang membatalkan saum ketika pada saat di bulan Ramadan itu sehingga falaisa lillahi, falaisa lillah. Artinya Allah tidak butuh dengan puasa kita. Wah ini benar nih, sekarang ada receh. Nanti janjinya kalau sudah terkumpul ya. Wah ini 2.000-an mana bapak duitnya? Di sini baru ngumpul. Nanti ditukar ya. Gak ada uang kecil lagi, lupa bapak tadi tidak menyiapkan. Ayo, berani ke depan. UPZ nanti tukar. Ini ya, 10.000-an. 5.000-nya nanti dikasihkan, 5.000-nya infak. Apa yang membatalkan saum sehingga saum itu tidak ada gunanya, sia-sia di mata Allah SWT? Ada yang mau? Silakan berdiri, angkat tangan berdiri. Sok, silakan. Jangan nunjuk. Nah, sok apa-apa. Kamu pakai jilbab, gak bawa jilbabnya ya? Nanti mah bawa ya. Belajar pada saat di bapak belum dijilbab, tapi nanti belajar. Ayo. Nah, situ. Nah, namanya? Aku Mega. Mega, kelas 11 BC2. 11 BC2. Jadi apa aja? 1. Merokok. Merokok itu termasuk makan minum lah. Ini yang secara non fisik. Ini. Apa? Kamu nonton film dewasa. Mata tidak terjaga. Iya. Terus apa lagi? Terus menelan benda asing. Apa? Menelan benda asing. Apa katanya? Menelan benda asing. Pak kan suka ada tuh orang kayak gitu-gitu Pak. Itu mah makan minum masuknya. Yang non fisik. Sehingga sia-sia. Kalau tadi kan membahas yang non makan minum, banyak lah makan minum itu. Ini yang tadi yang satu kamu marah katanya. Terus kentut lagi bukan. fisik kata mah. Aduh Pak. Nangis Pak, nangis. Nangis itu membatalkan tidak? Tidak ya. Air mata ketika menangis, ketika meminta ampun sama Allah di siang hari. Ini bukan fisik ini. Tadi kan yang ya. Boleh nambah berdiri kedua, nambah apa? Apa? Tadi pacaran atau tadi kamu matanya tidak terjaga. Tadi pacaran, ngabuburit, ngabububuhan, gitu ya. Udah nggak apa-apa. Tapi kamu sudah berani nanti setelah UPZ, ada UPZ tadi saya kasih 10.000, 5.000 berarti ya. Nah duduk, Mika, makasih ya. Jadi gini anak-anakku, secara fisik itu tadi cuma hanya 4 saja sebetulnya kesepakatan banyaknya. Makan, minum, hubungan suami istri dan muntah disengaja, segala sesuatu disengaja. Kalau kentut di air dan seterusnya itu hanya itu mah banyak hal yang memang menjaga ya. Tapi sebetulnya fisik itu. Yang non fisik itu kamu tinggal ngomong begini. Puasa yang pertama kenapa jadi sia-sia di mata Allah itu? Pertama, puasa maksiat kepada Allah. Kalau maksiat itu tadi kata Mega itu
megang handphone, liatin video porno, fisik perempuan yang telanjang, laki-laki, itu kan membatalkan saum secara non fisik. Paham ya? Berarti matanya tidak puasa. Nah gitu. Maksiat bukan itu kepada Allah. Maksiat. Kamu puasa tapi kamu melawan kepada orang tua, membentak, tidak nurut. Puasanya sia-sia anakku. Beneran nih Bapak, maksiat kepada Allah itu membuat kita menjadi sia-sia saum. Makanya hebatnya saum itu begitu. Puasa itu bukan secara fisik saja, tapi mereka puasa menahan hawa amarah. Tadi siapa yang ngomong hawa amarah? Amarah itu membatalkan saum secara non fisik. Apalagi berikutnya, kalau yang membatalkan saum sia-sia itu tidak sholat. Nih, kalau kamu puasa nih tapi zuhurnya dilewat, asarnya dilewat, maghrib dan seterusnya, atau salah satu sholatnya kamu tinggalkan, kamu sia-sia tuh saum. Beneran. 1000 1 nolnya 3, jadi uangnya 1000. 1 nolnya 6 jadi berapa? 1 juta. 1 nolnya 9 jadi 1 miliar. Nolnya 12 jadi 1 triliun. Itu bisa menjadi nilai ngomongnya triliun miliar karena ada 1. Coba kalau satunya nggak ada, berapa? 0 gitu ya. Artinya puasanya sia-sia. 1 itu adalah sholat. Ya. Maksiatnya ini tidak terjaga. Dalam hadis begini, malam yada' qaula zur, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan dosanya mulut, ngomongin orang, menghina orang, mulutnya ngejelekin orang. Mana mulutnya banyak tuh. Mulut itu dosanya banyak. Zolim, ya, menghina, pokoknya mulutnya tidak terjaga. Kata Allah, yang kata Rasulullah, tidak butuh Allah dengan saumnya. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya itu begini, kam shaimun, banyak orang yang saum, anak-anakku, banyak yang saum. Tapi laisa lahu min siyamihi, kata Rasulullah, tidak satu pun dapat apa-apa dari saum itu. Kebanyakan orang tuh saum tapi maksiat kepada Allah, jadi nggak dapat apa-apa. Yang dia dapat apa? Ilal ju'i wal atasi, kata Rasulullah, hanya lapar dan dahaga aja. Oh, ditahan betul teh nepi kasare telohor supaya kuat sampai maghrib. Ya, kalau wes sare deui, ya, muncul teh cek bang murid mana? Apa cek nyanyian bang murid teh? Tahu nggak? Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur ya, jadi tidur ya. Ayo sholat ente, sawajen. Tapi minimal kamu menghargai orang yang saum. Sia-sia saumnya anakku. Terima kasih. Nah, salah satu melatih kesabaran di dalam ibadah itu adalah di bulan Ramadan. Kamu sabar nahan mulut, menahan diri dari mata. Handphone itu Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Simpanlah handphone itu. Ya. Boleh untuk mengakses daripada keagamaan. Baik anak-anakku, ini udah lewatnya panjang. Maaf ibu guru yang di belakang, nggak apa-apa ini terakhir. Sampai jam 7.50 nih. Sudah lewat 10 menit, Pak Sumar, mohon maaf ya. Baik, terakhir kalimatnya saya sampaikan. Nih, terakhir. Sebenarnya masih panjang, cuma karena kalau ceramah itu apa namanya? Kata Rasulullah SAW, wasabru thawabuhul jannah.
sabar itu bonusnya surga. Makanya kalau jadi orang miskin, dengerin nih, kalau jadi orang miskin dia sabar dengan kemiskinannya, menerima takdir yang Allah berikan, top pahalanya. Makanya yang pertama masuk surga itu orang miskin. Orang kaya masuk surga mah bedanya 500 tahun. Jadi kalau ada jamaah bunghar hebat, berbagi terus, ibadahnya hebat, masuk surga tetapnya duluan orang miskin masuk surga. Bedanya 500 tahun anak-anakku. Jauh. Inilah orang kaya masuk surga teh ketemu orang miskin. Dulunya tukang kebunnya. Cek majikan teh, kamu pasti dia. Alhamdulillah terus lami di dia teh. Di surga nanti geus lila jamaah miskin mah. Jamaah benar mah karang asup. Ya, karena lama di yaumul hisabnya. Nah, terakhir kalimatnya gini, wa syahrul muwasa. Kata Rasulullah bahwa Ramadan itu adalah bulannya berbagi. Wih, mantap. Ini nanti kalau ada kegiatan di bulan Ramadan di sekolah, pihak IRMA atau UPZ berbagilah infak sedekah. Tok uang itu akan diberikan kepada sesuatu yang memang hak. Bapak bukan nih kepada orang tua kalian, dengerin Bapak. Kalau kamu mau yang berinfak sedekah, masuk ke DKM untuk layanan berbuka tajilnya masyarakat yang sholat maghrib di masjid SMK 2, mangga setorkan ke DKM, ke Pak Diki atau Ustaz Riza. Tanya orang tua, mau mah berbagi di sekolah kami di masjid? Mau? Berbaginya cuma saya mah mau uang aja 50.000. Boleh. Kasihin ke Ustaz Riza, Ustaz Pak Diki. Nanti dibelikan tajil. Siapa yang datang ke sini mau berbuka saum pada saat sholat maghrib, tukang ojol, tukang apa di sini karena dibuka, kamu pahalanya apa kata Rasulullah? Mendapatkan pahala seperti mereka mendapatkan pahala puasa. Bapak buka tuh layanan, kamu gak usah ngomong, gak usah rugi itu, sampaikan aja ke Ustaz Rija. Guru agama kamu siapa? Pak siapa? Ke Ustaz Wahyu karena masuk DKM. Nanti ada laporannya. Di DKM-nya laporan donasi di bulan Ramadan. 1 dari Ananda Mega, ibunya ngasih 100.000. Kedua, Ananda siswa tadi seperti Fahri 50.000, 25.000. Nanti uang itu dibelikan air, dibelikan tajil. Siapa yang datang pada saat sholat maghrib di masjid yang mulia ini, maka pahalanya kita seperti mendapatkan puasa orang lain. Pahalanya double. Ya, Bapak bangga kalau nanti ada. Silakan. Kelas 11 ya. Boleh nanti pada saat Ramadan kamu masuk nanti, kamu ngomong sama orang tua, ya, Mah, ayo dong kita berbagi. Mantap ya. Atau kamu di kelas 12 BC2 tadi, 11 BC2, ayo kumpulin yuk uang kita. Kita berbagi untuk tajil. Boleh. Kamu gak bentuk uang, kamu datang sini rumahnya dekat, bawa kolak 5 pun gak apa-apa. 5 nanti namanya 5 bungkus. Kenapa? Ayo meriahkan nih Masjid Al-Ikhlas itu dengan tajilnya, supaya mereka pada tahu, oh di masjidnya SMK 2 ada tajil. Tanyain dulu sih, tanyain Pak Sumar, guru pun sudah dibuka donasi untuk itu ya. Betul ya Bu Lucy ya? Ya, silakan ibu-ibu pun nanti ngelis akan ngasih segitu. Tadi juga ada yang sudah Bapak lihat, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 150.000, ada yang ngasih dus air. Ayo semarakkan, karena kata Rasulullah, wa huwa syahrul muwasi. Ramadan itu adalah tempatnya berbagi. Pahalanya hebat anak-anakku. Bapak tunggu nih. Jangan orang tua lah per kelas lah, orang tuanya dikumpulin. Bu Lucy ada wali kelasnya, Bu Lucy kelas apa? Bu Lucy wali kelasnya 11 PB
Tuh Kabulusi koordinir, nanti ditulis Kabulusi di DKM-nya 11 PB3 donasi untuk tajil Ramadan sejumlah sekian, atau nanti siap ngirimin comro gitu ya. Mantap. Ayo belajar sing lembut ger hati teh berbagi teh. Jangan sayang uang teh. Semakin kita banyak berbagi, maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu surat kedua ayat 245. Kamu buka. Nih, kamu buka nanti surat Al-Baqarah 245. Plek, Masya Allah, kata Allah itu, ketika seseorang sering berbagi, mudha'afan adafa mudha'afahu mu'adha'afan katsir. Allah lipatkan dengan lipatan yang banyak. Nah, Bapak kalau mau berbagi kan lihat itu aja. Kata Allah, teh lamun berbagi mudha'afahu adha'afan katsir. Ayo orang mah koretnya. Makanya Allah yang ngoretkeun ka kamunya. Ayo, yang ada di sini wali kelasnya Bu Ismi. Ya, dengar ya anaknya. Berbagi takjil di Ramadan ini. Kita sukseskan Ramadan Masjid SMK 2. Kalau sudah berjajar di situ di depan, bahwa nanti akan dibuka takjil. Ayo pada sini sholat maghribnya buka di sini. Silakan. Biarkan mereka yang menikmati, bukan dari kita yang kita siapkan. Demikian ya. Jadi apa kata Rasulullah? Wa syahrul muwasi. Ramadan itu adalah bulan berbagi. Maka perbanyaklah infak sedekahnya. Demikian anak-anakku, semoga kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Yang ini UPZ dari sini Mega jangan dulu keluar, nanti kamu punya 5.000. Demikian yang bisa disampaikan. Bapak minta janjinya hari ini, tangannya ibadah hari ini, bukan harus waktu ini. Hari ini sampai malam, kamu saya tunggu di komennya, dan saya alhamdulillah saya ikut tadi pagi kajian ini. Berarti itu kalian ya. Nah, berarti Bapak bisa ngitung yang cinta ke Bapak itu kepada orang tuanya berapa orang. Saya suka malu kalau ngomong gini tapi nggak pernah lihat tuh, suka sedih ya. Mau Bapak sedih? Nah, kalau nggak mau, ayo gunakan jarimu. Nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya saya bagi-bagi lagi. Ya, nggak ada duitnya masalahnya. Kalau ada duitnya, saya kan hanya kemarin ke kelas 11 BC. Bagaimana cara dapat duit dari TikTok? Kalau dapat duit saya bagi lagi beneran. Saya kalau ceramah anak-anakku dalam setiap pekan ada ceramah gratis. Kalaupun ada yang ngasih, dikasihkan lagi dalam bentuk sarapan pagi. Setiap Ahad pagi itu kita selalu memberikan sarapan pagi kalau kajian. Duitnya dari ceramah saya. Malam Senin saya ada kajian suka dikasih duitnya buat itu lagi. Kalau ada TikToknya duitnya banyak saya bagi-bagi lagi. Beneran. Coba aja yang belum dapat duitnya. Ya. Ini si Bapak ngomong karena belum dapat duit. Kalau sudah dapat duit nanti nggak ngasih. Beneran coba. Kamu bisa cek lah di TikTok. Kemarin siapa ya yang ngecek kelas 11 soalnya ya, ngecek TikTok Bapak. Sekarang sudah lebih dari 200, jadi bisa live nih ya. Dan suka dari live itu ada dapat duit dikit 2.600, terus 1.800 ya. Nggak tahu nih sekarang berapa. Dan saya juga nggak tahu cara ngambilnya. Nanti saya mau nanya ke anak BC cara ngambilnya seperti apa kalau udah besar. Demikian ya. Ayo kita akhiri dengan doa kepada majelis. Terima kasih anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang yang berkenan ya. Saling memaafkan. Mangga silakan. UPZ datang ke depan supaya tukar. Terima kasih.